Kurang semangat. Shalom. Haleluya, itu dong. Tandanya kita sudah merdeka, gitu ya. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat merdeka. Selamat merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya ya. Kita bersyukur bagi hari ini kita beribadah di hari yang spesial, di mana hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-80 tahun. Usia yang sudah cukup tua, 80 tahun. Dan kita melihat bagaimana perjuangan negara kita meraih kemerdekaan itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Mengorbankan seluruh jiwa, raga, nyawa yang tertindas, hidup yang disiksa, dan kita bisa bebas dari segala belenggu penjajah yang membelenggu negara kita. Oleh sebab itu, saudara, tema firman Tuhan bagi hari ini berhubung dengan kemerdekaan, yaitu hidup. Tema firman Tuhan bagi hari ini adalah gaya hidup orang yang merdeka. Sekali lagi temanya adalah gaya hidup orang yang merdeka. Mari kita buka kita yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang 7. Kita mau belajar dari salah satu tokoh yang bernama Gideon, yang waktu itu dia juga berperang melawan bangsa-bangsa lain, dan dia berhasil meraih kemerdekaan dan menang atas bangsa itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat ke-2. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegangkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, pada waktu itu Gideon akan menghadapi bangsa Midian. Mereka akan berperang melawan bangsa lain. Dan Gideon waktu itu sudah mempersiapkan pasukannya sebanyak 32.000 orang pasukan, ya, untuk berperang melawan bangsa lain agar mereka bisa merdeka, mereka bisa bebas, dan mereka bisa menang. Ketika Gideon sudah mempersiapkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan berkata, Gideon, ini pasukanmu terlalu banyak. Gideon, jangan engkau mempersiapkan sebanyak ini pasukan ini. Kalau engkau mempersiapkan, mereka akan merasa bahwa kemenangan yang mereka raih itu karena diri mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka akan memegahkan diri mereka, mereka akan menyombongkan diri mereka dan berkata bahwa kemenangan ini kami peroleh karena kami, ya, kemenangan ini kami dapat karena memang kami bisa, memang kami kuat. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kurangi pasukannya. Kurangi pasukannya Gideon. 32.000 melawan bangsa Midian itu terlalu banyak. Kurangi pasukannya. Kemudian Tuhan berkata, tanya kepada mereka, siapa yang takut berperang, siapa yang takut menang, siapa yang takut berkorban, singkirkan mereka. Diseleksilah ke 32.000 pasukannya ini, saudara. Dari 32.000, 22 orang berkata mereka takut. 22 orang pasukannya berkata, Gideon, kami takut. Kami takut berperang. Kami masih punya keluarga, kami masih punya anak, kami masih punya istri. Kalau kami mati, anak kami bagaimana, istri kami bagaimana? Akhirnya mundurlah ke 22.000 pasukan ini, saudara. Tinggallah 10.000. Kemudian Gideon berkata, Tuhan, ini 10.000 pasukan sudah dikurangi, Tuhan. Dari 32.000 tinggal 10.000. Tuhan, bagaimana? Kami berperang enggak? Kemudian apa kata Tuhan? Gideon, ini masih terlalu banyak. Loh, biasanya kalau kita mau berperang itu kan, saudara, pasukannya harus banyak.
Tapi Tuhan bilang Gideon ini masih terlalu banyak, kurangi itu. Sudah dikurangi dari 32.000 ke 10.000. Terus Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka yang 10.000 ini ambil air di sungai. Kemudian Gideon menyuruh 10.000 pasukannya ini untuk mengambil air. Ada yang ambil airnya itu saudara pakai tangan, lalu dia minum. Tapi ada yang langsung kepalanya dicemplungkan ke sungai, langsung minum ke sungai itu. Kemudian Tuhan bilang kepada Gideon, mereka yang mengambil air langsung mencemplungkan mukanya ke sungai, singkirkan mereka. Pilihlah yang mengambil air memakai tangan dulu, baru dia minum. Saudara tahu berapa orang yang mengambil air memakai tangan? Itu hanya 300 orang. Dari 10.000 kemudian diseleksi menjadi 300 orang. 300 orang. Kemudian dia bilang, Tuhan ini sisa 300. Oke, bawa pasukanmu untuk berperang melawan Midian. Pertanyaannya begini saudara, 300 orang melawan pasukan Midian yang jumlahnya bisa 5 atau 6 kali lipat lebih banyak, apakah mereka bisa menang? Kalau secara hitung-hitungan, secara logika kita nggak mungkin bisa menang. Mereka kalah jumlah, mereka kalah banyak, mereka kalah besar pasukan, mereka kalah banyaknya senjata, pasti kalah kalau secara hitung-hitungan manusia. Tapi secara hitung-hitungan Tuhan, maju berperang melawan bangsa Midian. Kemudian apa yang terjadi ketika Gideon pergi berperang? 300 orang ini saudara, tidak ada seorang pun yang mati dibunuh. 300 orang ini berperang melawan bangsa Midian, dan mereka bisa mengalahkan, mengusir bangsa Midian, dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon bisa menang melawan bangsa itu. Ini artinya saudara, kemerdekaan yang diberikan di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah merdeka dari belenggu dosa, kita sudah merdeka dari segala godaan iblis, kita sudah merdeka dari hukuman yang kekal di dalam api neraka. Tetapi kemerdekaan, kebebasan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Coba kita lihat bangsa ini, 80 tahun Indonesia merdeka. Pada saat bangsa ini berperang, apakah kita punya senjata lebih hebat dari para penjajah? Mereka punya senjata, mereka punya pistol, mereka punya meriam, mereka punya peralatan perang yang lengkap. Kita melawan dengan apa? Dengan bambu runcing. Kalau secara logika kita hanya melawan penjajah dengan bambu runcing, bangsa ini melawan bangsa asing yang sudah lebih maju perlengkapannya dengan bambu runcing, tidak mungkin bisa menang. Tetapi Indonesia 17 Agustus 1945 bisa menang, itu bukan karena kekuatan bangsa ini, tapi karena Tuhan yang menyertai bangsa ini. Amin. Makanya di dalam undang-undang, bukan undang-undang dasar yang ketiga, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki gaya hidup seperti orang yang betul-betul merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita jangan takut menghadapi hidup ini. 32.000 orang, 22.000 orang tersingkir karena mereka takut. Artinya lebih banyak orang yang takut daripada yang berani. Ya, kita pasti pernah merasa memiliki rasa takut. Kita takut gagal. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita usahakan, kita takut gagal. Kita takut akan
bagaimana nanti ke depan, bagaimana nanti anak-anak saya, apakah anak saya bisa sekolah yang benar, ketika saya tua, apakah saya masih bisa membiayai sekolah anak saya. Kita takut, ya. Kita takut, kita akan sakit. Kemarin kan ada artis yang meninggal, karena dia menderita kanker. Anaknya masih kecil, baru lahir. Kadang-kadang kita juga takut, saudara. Kita takut menghadapi penyakit, kita takut menghadapi kematian yang akan mungkin saja bisa terjadi di dalam diri kita seketika itu. Kita kadang takut menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Kita takut masalah ini tidak akan pernah selesai. Kita takut masalah ini semakin hari semakin bertambah besar. Kita takut masalah ini akan merugikan. Bahkan kita takut masalah kita ini akan menjadi konsumsi publik dan semua orang itu akan tahu masalah kita. Ya. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan menguatkan hidupmu, jangan takut. Karena di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku meneguhkan, aku menolong, aku memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut dituliskan di Alkitab kita. Artinya Tuhan ingin menguatkan saudara dan saya, jangan takut menghadapi dunia ini. Oleh sebab itu saudara, meskipun ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlalu besar dari kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan itu akan menyertai kita. Tapi kadang-kadang kita ini sudah keburu takut duluan. Kita sudah menyerah dulu. Kita sudah putus asa dulu. Sehingga di tengah-tengah keputusasaan kita itu, kita membuat Tuhan itu lebih kecil dari apa yang kita sedang hadapi saat ini. Ya. Seperti seorang ayah yang sedang mengajari anaknya belajar sepeda. Beberapa bulan yang lalu saya bawa Barnabas dan anak-anak itu kita ke Kota Tua untuk belajar sepeda, ada sepeda ontelnya. Barnabas ini saudara sangat takut sekali. Jadi baru naik sudah jatuh, baru naik sudah jatuh. Kemudian saya memegang dari belakang sepeda itu, kemudian dia goyang pelan-pelan, jatuh lagi. Dia goyang sekali pelan-pelan, jatuh lagi. Tetapi saya tetap terus mendorong, ayo bisa lah, abang masih bisa. Dia mulai goyang pelan-pelan, saya pegang dari belakang. Dia mulai goyang, saya pegang terus. Lama-lama dia mulai bawa sepeda itu lama-lama makin jauh. Tapi ya juga, coba lagi bang, terus. Akhirnya saudara, ketika dia sudah mulai bisa, lama-lama pegangan saya ini sudah mulai saya lepas. Ketika saya lepas, dia sudah mulai bisa goyang sendiri, pelan-pelan. Tapi jatuh lagi, saya pegang lagi lah, ya. Pegang dari belakang, menopang sepedanya, saya tunggu dia pegang. Lama-lama saya lepas, tak, dan akhirnya dia bisa memutari Kota Tua itu. Tuhan itu seperti seorang ayah yang sedang memegang anaknya sedang belajar sepeda. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang kita kecewa, kadang kita putus asa. Tapi Tuhan selalu bilang, ayo bangkit, ayo coba lagi, ayo kamu bisa, ayo aku di belakangmu, ayo aku bersamamu, tidak pernah meninggalkanmu, ayo terus melangkah,
coba lagi sampai bisa, sampai berhasil, sampai menang. Oleh sebab itu saudara, orang yang sudah merdeka, dia sudah tidak memiliki ketakutan akan dunia ini. Hidup kita itu akan merasa tenang, hidup kita itu akan merasa bahagia, sukacita. Masalah masih ada, tetap masalahnya ada. Masalah itu tidak bisa ketika saudara tidur bangun besok pagi hilang, nggak bisa, tetap ada masalahnya. Pergumulannya tetap ada. Tapi yang beda apa? Yang beda adalah bagaimana hati kita tetap tenang menghadapi itu semua. Tetap bisa bahagia dengan keluargamu meskipun kita punya masalah. Jangan sama istri marah-marah, sama suami marah-marah, sama anak marah-marah ketika kita punya masalah. Jangan. Tunjukkan bahwa kita punya masalah, tetap bahagia, tetap sukacita. Itu adalah ciri orang yang merdeka. Yang kedua, ciri orang yang betul-betul merdeka adalah dia hidup di dalam kekudusan. Kenapa Tuhan menyuruh orang yang mengambil air dengan kepala langsung ke sungai itu disingkirkan? Karena pada masa itu orang yang mengambil air dengan begitu itu termasuk orang yang najis, orang yang kotor, karena air sungai itu air kotor dan dia langsung meminum air sungai itu. Tetapi kalau dipakai di tangan, mulai disaring dulu dan sisanya yang mulai bersih itu baru diminum. Jadi yang kedua, orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa menjaga kekudusan dalam dunia. Setiap orang dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi agar hidup kita ini semakin kudus dan mulia di hadapan Tuhan, sehingga kita sempurna, tanpa jejak, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut. Dan itu tidak akan bisa menyisakan kasih Tuhan kepada hidup kita. Jangan kita jadikan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai cara, sebagai celah untuk kita hidup di dalam dosa. Tapi mulailah hari ini saudara hidup di dalam kekudusan. Orang yang kudus yang pertama adalah dia akan menjadi terang dan garam dari dunia ini. Firman Tuhan katakan, jadilah terang akan dunia ini. Ya, lilin itu tidak akan bisa menerangi satu ruangan kalau taruh di bawah. Lilin itu harus ditaruh di atas. Ketika dia di atas, dia akan menerangi ruangan yang gelap. Ya, saudara, kita harus jadi terang di tempat yang gelap saat ini. Jangan jadikan hidupmu semakin hari semakin gelap. Tadinya saudara sudah terang, saudara sudah melayani, sudah rajin gereja, ya, sudah aktif, sudah sering baca firman, sudah sering buat kesbah keluarga, kesbah penyembah. Tetapi karena situasi yang ada, karena godaan dari orang-orang kiri dan kanan, karena pergaulan saudara saat ini, lama-lama redup, mati. Jadi terang bukan di tempat yang terang, jadi terang di tempat yang gelap. Seperti ruangan ini sudah terang. Saya tambahin lampu itu makin terang. Saya nyalain lampu ini makin terang. Untuk apa saudara jadi terang di tempat yang terang? Sudah terang. Jadi terang itu di tempat yang gelap. Agar ketika tempat yang gelap ada terang, maka semuanya akan kelihatan. Saudara jadi teranglah di tempat yang gelap. Jadi terang di gereja semua orang sudah kenal Tuhan. Semua orang sudah mungkin pelayanan semua. Jadi terang di mana? Mulai dari sehari-hari saudara berada di mana. Kalau saudara berada di kantor, dia sudah terang di kantor. Ketika orang lain mau makan, berdoa dulu. Saudara, malu apa? Teman saya agamanya beda. Saya malu saya berdoa.
Ketika teman yang lain berbahasa kotor, bahasa kasar, saudara bahasanya yang sopan, jadi katakan. Ketika teman yang lain mengajak saudara untuk berbuat jahat, ayo ambil. Ini ada untung 10 juta, kita ambil 1 juta buat bagian kita. Bos nggak tahu. Dosennya nggak ada, bolos yuk. Gurunya nggak ada. Hari ini cuma lomba-lomba, nggak usah sekolah lah. Jadilah terang mulai di tempat yang gelap. Jadilah garam akan dunia. Ya. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang dengan sepenuh hati dia akan menolak dosa. Jadi ketika ada tawaran untuk melakukan dosa, dia akan tolak. Ketika ada tawaran yang mungkin mengiurkan diri saudara untuk berbuat dosa, tapi karena saudara sudah percaya firman Tuhan, sudah ikut dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menolak dosa itu. Tapi bisa saja, itu untungnya besar nih, kita ambil ya. Tapi karena itu dosa, saudara tolak. Orang yang hidup di dalam kekudusan, dia akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang yang hidup di dalam kekudusan, dia seperti seorang raja yang sedang memberikan gelas kaca kristal yang sangat indah kepada anaknya. Raja itu akan berkata kepada anaknya, "Anakku, ini gelas sangat berharga. Kamu harus merawatnya agar dia tetap bersih dan indah. Jangan kamu isi dengan hal-hal yang kotor, atau jangan kamu jatuhkan gelas ini, maka dia nanti akan kehilangan kemuliaan dari gelas itu." Saudara adalah gelas yang indah bagi raja. Siapa raja itu? Yaitu Tuhan. Saudara berharga bagi Tuhan kalau hidupmu di dalam kekudusan, akan dirawat dengan baik, diperhatikan dengan baik, dijaga dengan baik, agar gelas ini tidak kotor, agar gelas ini tidak jatuh dan hancur, tetapi gelas ini akan ditaruh di tempat yang paling tinggi agar sinar dan kilaunya bisa dilihat oleh Tuhan. Orang kudus seperti itu. Itu tantangan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, gaya hidup orang mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. 300 pasukan melawan ribuan pasukan, kalau bukan karena Tuhan pasti kalah. Gideon pasti kalah melawan Midian kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Pasti kalah, karena dari jumlah kalah, dari peralatan kalah, ya, dari strategi juga kalah, pasti kalah. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, mau berapapun jumlahnya, karena Tuhan sudah berada di pihak dia, pasti. Bahkan seandainya Tuhan bilang Gideon 100 orang saja lawan Midian, pasti. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang kudus, orang yang merdeka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kekuatan untuk melewati setiap persoalan, melewati setiap tekanan, melewati setiap kelemahan. Dan kadang-kadang ketika kita merasa kita berjalan sudah tidak sanggup lagi melangkah, Tuhan akan mengangkat dan menopang saudara dan berkata, ayo kita maju lagi. Akan diberikan kekuatan, tenaga kita tidak akan pernah habis untuk melangkah. Bahwa kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita harus mengandalkan kekuatannya Tuhan. Karena kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Sehebat-hebat pun manusia, pasti ada namanya titik lelah, ada namanya titik jenuh, ada namanya batas dari kemampuan saudara. Kita ini terbatas. Ada titik di mana kita merasa, wah Tuhan, capek sekali aku ini. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Kadang-kadang kita pelayanan pun ada titik jenuh, Tuhan. Aduh, jenuh sekali pelayanan ini. Karena manusia itu sudah terbatas. Bahkan seorang atlet
jenuhnya. Misalkan ketika dia cedera, dia tidak bisa main. Cristiano Ronaldo, Messi, ya kan? Memang dia setiap minggu main bola. Kalau dia cedera, dia harus istirahat 3 bulan, 6 bulan, operasi dulu. Ya kan? Ya kan Erasmus? Iya. Ada banyak kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu saudara, mengandalkan Tuhan artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepada Tuhan, Dia sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis menolong hidup kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita akan sadar akan kelemahan kita dan kita semakin besar memberikan kesempatan dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita serahkan segala pertumbuhanmu, kita serahkan segala pekerjaanmu, kita serahkan keluargamu, kita serahkan pelayananmu, dan kita serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Dialah yang akan memberikan yang terbaik. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seperti